prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Jadi membagi dapil itu nggak sembarangan. Misalnya kita bagi dapil 1, 2, 3 itu nggak bisa sembarangan. Jadi memang sudah ada ilmunya. Memang kita tidak boleh keluar dari 7 prinsip ini. Gitu kan. 7 prinsip ini yang tidak boleh keluar. Jadi harus kemudian benar-benar sesuai dengan 7 prinsip dengan teori yang memang sudah dan teori ini berlaku umum di dunia. Jadi membagi dapil itu ya seperti itu kondisinya. Yang kemarin 3 dapil itu sudah memenuhi 7 prinsip. Insya Allah sudah memenuhi. Itu sudah diuji. Sudah uji publik. Terus kemungkinan dirubah juga ada. Bisa dirubah. Enggak, kalau memang itu sudah memenuhi dan memang ya sudah memenuhi itu kenapa harus dirubah? Nah, gini, permasalahannya sederhana. Jadi yang kemudian kenapa harus diuji publikan? Contoh kasus misalnya kohesivitas. Kohesivitas itu melihat latar belakang dan juga kondisi dari suatu dapil. Contoh kasus begini. Di kabupaten itu terjadi perubahan dapil. Kenapa? Karena dulu antara kecamatan yang ini dengan yang lain, walaupun berdekatan, dia tidak memiliki akses satu sama lain. Akses kecamatan yang ini hanya bisa ke akses kecamatan walaupun jauh. Maka ini disatukan dapilnya dengan ini. Tiba-tiba kemudian karena pembangunan ini bangunkan jembatan. Maka kecamatan ini memiliki akses dengan kecamatan ini dan lebih dekat wilayahnya. Ini kemudian dijadikan satu dapil, dilepas dari dapil yang lain. Itu yang disebut dengan kohesivitas. Kemudian kalau bicara kohesivitas juga terkait masalah begini, sering kemudian di Kota Sukabumi itu kenapa sih Bacile itu disatukan? Oh, kohesivitasnya karena dulu dia mantan kabupaten. Daerah kemudian dari kabupaten dimasukkan ke Kota Sukabumi. Maka kemudian dibuatkan dalam satu dapil, maka menjadi Baros, Cibudeng dan Lembur Situ. Tapi kemudian muncul lagi pertanyaannya. Kemarin saya diskusi dengan salah satu partai politik di sini. Baros, Cibudeng, Lembur Situ itu kan paling terbelakang katanya dari dapil-dapil yang lain dan kecamatan yang lain. Bagaimana kalau kemudian Baros, Cibudeng, Lembur Situ kemudian dipisah dan dimasukkan ke dapil yang lain sehingga kemudian dibaurkan sehingga kemudian terbawa kemudian pembangunannya dengan wilayah yang lain. Nah ini juga bagian daripada kohesivitas. Kalau saya kemudian ngomong sama ya orang partai politik yang saya bilang kan di Bacile ada wakil rakyat di sana. Seharusnya wakil rakyatlah yang kemudian bagaimana mengusung aspirasi dari dapil 2. Kalau ternyata dapil 2-nya kemudian dianggap dalam tanda kutip belum bisa mengimbangi dapil-dapil atau kecamatan yang lain, berarti ada masalah dengan wakil rakyat yang ada di dapil 2. Saya katakan seperti itu ke partai politik yang kebetulan partai politik yang datang ke sininya waktu itu juga adalah anggota DPRD dari dapil 2 gitu kan. Ya biarinlah sekaligus mengingatkan terkait dengan kewajibannya gitu kan. Saya sampaikan seperti itu. Nah, setelah dapil baru masuk ke tahapan selanjutnya, DPT, penyusunan DPT yang dimulai dari pemberian DP4, DPS, DPSHP menjadi DPT. Nah, ini kan kalau DPT ini kan salah satu data yang seksi sebenarnya. Data yang seksi. Kenapa? Karena orang yang pegang data DPT ini saya bisa bilang hampir 30% menuju keberhasilan. Kenapa? Karena kita bisa tahu di TPS ini pemilihnya siapa saja, orangnya siapa saja. Nah setelah DPT baru kemudian masuk ke pencalonan. DPT itu hamil berapa ya? DPT selesainya. DPT itu jadi kalau ada singkatan DPT itu sekarang jadi daftar pemilu Anies Pak. Jadi karena H-7 juga masih ramai DPT itu sampai sekarang itu. Masih ada rapat pleno penetapan kan DP 1, 2, 3 DPT HP 1, DPT hasil perbaikan 1, DPT HP 2, DPT HP 3 sampai DPT hasil perbaikan ketiga itu H-7. Jadi nggak beres-beres DPT itu. Kalau sekarang gitu kan. Kalau dulu DPT selesai aja udah. Kalau rapat terus aja gitu kan. Kita sering rapat ya. Oh rapat tuh. Sering rapat. Nah makanya biasanya nanti KPU akan mengirimkan surat untuk meminta. Nah lupa saya. Kalau untuk verifikasi partai politik nanti KPU akan mengirimkan surat 2 yang kita minta nanti. Dan itu kedepannya akan selalu seperti itu. 2 orang LO, 1 orang operator. Operator itu operator apa? Bisa untuk operator SIPO, Sistem Informasi Verifikasi Partai Politik, kemudian operator SILON, Sistem Informasi Pencalonan, dan operator SIDAKAM, Sistem Informasi Dana Kampanye. Kalau saya sih ngusulin sosialisasi ikutannya ya, biar tidak terlalu money oriented. Sosialisasinya disiapkan saja oleh negara di setiap KT atau di setiap KPPS. Selesai kan setiap calon ini. Nah, itu usulan aja. Sebenarnya makanya dilanjutkan dulu. Sebenarnya kalau terkait masalah itu sudah menjadi tanggung jawab KPS dan KPPS. Ya.
Jadi KPPS itu sebenarnya, tapi ini tidak pernah dilakukan. Kita sudah membintek mereka, tapi jarang dilakukan. Kenapa? Karena kita juga maklum lah kondisi di lapangan seperti apa, mereka capek seperti apa. Seharusnya mereka itu menyampaikan partai ini calonnya sekian, nomor anu disebutkan, kemudian ditempel untuk menginformasikan kepada masyarakat dan diperlakukan secara adil. Ini harusnya dilakukan oleh KPPS. Cuma memang posisinya KPPS, saya maklum lah, apalagi dengan 5 kotak ya, 4 kotak di level. Tapi kalau misalnya rencana per TPS berapa? kalau kemarin 300. 300 ya. Nah, sekarang juga kalau misalnya dengan kondisi yang sama mungkin 300. Nah kalau pilkada 800 ya, maksimal. Nah, saya lanjutkan terkait dengan pencalonan, tolong dipersiapkan sekali lagi. Pencalonan itu berarti setiap dapil harus memenuhi 30% kuota keterwakilan perempuan dengan metode zipper system. Apa itu zipper system? Zipper system seperti ini. Di antara 3 calon itu harus masuk 1 perempuan. Wajib. Ya. 1, 2, 3, misalnya nomor 1 laki-laki, nomor 2 laki-laki, nomor 3-nya harus perempuan. Kemudian 4, 5, 6 salah satunya juga harus perempuan. Jadi itu namanya zipper system. Jadi jadi handap kan jadi nggak ditaruh di semuanya di bawah. Jadi 1, 2, 3 misalnya 1 sampai 6 laki-laki, yang ininya perempuan. Jadi 1, 2, 3 perempuan masuk sana. Lihat terus. Nah, bagaimana kalau misalnya 2 calonnya, ya berarti salah satunya harus perempuan. Bagaimana kalau apa? Kalau hanya 1 calonnya, ya pasti bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, kenapa? Nah, karena gini, karena untuk masalah gender ini kan nanti pada saat penetapan calon terpilih memiliki keuntungan tersendiri perempuan itu. Contoh misalnya suaranya sama nih, caleg A dengan caleg B, partai dapat kursi 1. Nah, kursi ini buat siapa, caleg siapa? Ternyata suara caleg A dengan caleg B sama dua-duanya. Ya, 500 suaranya. Ini dikasihkan ke siapa? Yang dilihat pertama sebarannya di kecamatan. Sebaran di kecamatannya sama, masing-masing di 2 dapil, di 2 kecamatan. Ternyata dua-duanya punya suara di 2 kecamatan. Lihat lagi sebaran di kelurahan. Ternyata sebaran di kelurahannya sama. Lihat lagi di sebaran di TPS. Oh, ternyata sebaran suara di TPS sama, merata semua. Sama. Baru kemudian dilihat jenis kelaminnya, gender perempuan maju. Jenis kelaminnya dilihat enggak? Dilihat jenis kelamin. Maksudnya tidak salah kopiah gitu. Kalau bisa digambar sih, Pak. Tidak pakai X-ray kan. Ada Jadi gender perempuan didahulukan. Jadi kalau gendernya sama, baru kemudian dilihat kembali. Jadi gender dulu yang didahulukan. Tapi untuk sampai ke arah sana memang jarang ya. Yang sama biasanya kalau sudah dilihat dari sebaran udah selesai. tidak ada tes gen, nggak ada ya? Ya? Tidak ada tes gen. Ya nggak ada. Kalau nggak kayak siapa yang main volley teh? Ya. Oh iya. Jadi yang jadi tentara ya. Tentara. Nah intinya insya Allah seperti itu. Nanti setelah pencalonan baru kemudian masuk kepada laporan awal dana kampanye LADK. Kenapa? Karena habis pencalonan itu langsung kampanye. Tapi sebelum kampanye, pada hari H kampanye, partai politik wajib menyampaikan LADK yang meliputi 1 laporan awal dana kampanye, 2 rekening dana kampanye atau RKDK. Jadi nanti membuat rekening dana kampanye. Atas nama siapa? Atas nama partai Sebagai peserta. Nah, di setiap tingkatan harus ada rekening dana kampanye. Dan itu disampaikan, dilaporkan kepada KPU. Atau kemudian sanksi apabila tidak menyampaikan LADK dan RKDK. Maka kalau di satu wilayah partai itu kemudian tidak menyampaikan LADK dan RKDK sesuai dengan tahapan, maka dicoret oleh KPU sebagai peserta pemilu di wilayah tersebut. Kota Sukabumi misalnya ya dicoret saja. Nah biasanya KPU juga suka maklum nanya, ini teleponannya terus gitu kan. Pokoknya pada datang lah ke KPU sahasa orang. Datang ke KPU, berkasnya di mana silahkan terserah gitu. Yang penting isi absen dulu gitu kan. Diisi absen dulu, misalnya ternyata absennya jam 17.30 misalnya kan, karena ditunggu sampai jam 18 normal. Yang penting dia ngisi absen 17.30, berkasnya di mana ya terserah. Mau nanti kemudian berkasnya datangnya jam 21, yang penting orangnya ada 17.30 perwakilan dari partainya gitu kan. Kenapa? Karena kita benar-benar harus menjaga kondisivitas wilayah di kota Sukabumi. Nah mungkin kalau saya pribadi, saya Butami sama Pak Harlan sampai kemudian berdasarkan SK kami sampai kepada laporan awal dana kampanye KPU 2013. Saya 2023 ya. sampai 2023. Ada isu, ada wacana diperpanjang sampai tahun 2025. Kenapa? Karena kondisi pemilu yang 7 kotak, 7 pemilihan, bebannya sangat berat, maka dibutuhkan orang-orang yang berpengalaman. Yang sudah biasa, masih sudah. Gitu kan? Wah ini luar biasa gitu kan. Iya. Wah beban kerjanya seperti apa? Tapi kalau memang ternyata
harus seperti itu, ya berarti kita harus siap sebagai beban psikis dan beban mental. Iya. Yang paling itu beban mental gitu. Beban mental itu wah luar biasa lah. Sampai ada yang datang ke ruangan saya nggak akan sebutkan dari partai mananya. Suara Abdi dikirakan di partai. Gitu. Kata KPU 1.200 tapi di partai ini 1.000. Aduh, yang dipakaikan suaranya KPU 1.200. Jadi nggak jadi Abdi Bang, tapi Abdi dikirakan 200 ke partai. Kan bagi saya pribadi kan yang dipakai kan suaranya KPU Pak, penghitungannya KPU. Kalau di partai di ada cuma 1.000 di KPU 1.200 ya udah biarkan saja gitu kan. Cuma dia pengen ke KPU itu menegur partainya. Ya saya nggak bisa, saya bilang menegur partai gimana cara menegur partainya? Ada yang nelpon lagi di depan Butami. Saya sudah ngobrol dengan wali kota, bahwa saya harus jadi. Tolong coret si calon itu yang sudah jadi. Bayangin Pak. Ah itu tuh banyak yang kayak begini. Banyak. Aduh ya Allah gitu kan. Telepon Pak Agung di mana? Gitu kan. Ancaman nggak ada ancamannya? Ancaman ada, tapi ya dianggap ya bagaimana lagi posisinya ya lah haula kan pokoknya posisinya. Mengacu pada aturannya. Iya, kita mah normatif saja Pak. Itu sebagai apa? Senjata kita. Intinya kan kalau kita normatif mereka mau apa gitu kan. Nggak ada. Kayak Mas Pak Agung yang tiasa tengah ngarubi suara Abdi. Upami Pak Agung tiasa, Abdi gaduh anak buah 1.000 orang. Bade ngawal Pak Agung bade hayang mau lagi dicumponan. Saya mah ketiasakan, saya langsung mikir kalau dia punya anak buah 1.000, suruh nyoblos jadi Pak. Nggak usah ngawal saya, simple saya sih. Oke Kang Agung, jadi di ini poin yang barusan disampaikan itu jurdil dan netral itu benar-benar dipakai lah di kota Sukabumi. Jadi rumor-rumor yang mengatakan bisa mengatur KPUD itu nonsens ya, nonsens lah. Mudah-mudahan itu di semua jajaran ya, KPUD kota, kemudian di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, di tingkat TPS. Karena kalau KPUD kan memang di ujung, kalau perhitungan suara kan di ujungnya. Dan mudah-mudahan bisa terpantau itu semua. Dan saya mendoakan mudah-mudahan para petugas mulai dari KPPS sampai para komisioner dalam keadaan sehat, bugar, baik itu secara fisik maupun psikis. Ini yang menjadi pertanyaan saya, untuk pemilu yang pertama itu kan ada presiden. Sementara kalau partai baru kan itu berarti mengacu ke perolehan yang lama dong ya. Kalau partai baru kan tidak bisa mengusung. Betul nggak seperti itu? Nah, ini yang sebenarnya pada tahun 2019 kemarin jadi permasalahan. Nah, ini gini lah, saya mengambil posisi sekarang sebagai akademisi. Jadi posisi saya sebagai akademisi, kita analisa pada tahun 2017 kemarin, ketika pertama kali pemilihan presiden secara langsung diselenggarakan bersama dengan pemilihan legislatif, kan jadi pertanyaannya berapa kemudian presidensial threshold partai politik ketika untuk mengusung salah satu calon presiden, kan seperti itu. Nah, mau dipakai PT yang mana gitu kan, presidensial threshold yang mana, akhirnya kemudian sepakat yang dipakai adalah tahun 2014. Nah, sebenarnya kan ini tidak relevan, tidak menggambarkan kondisi real yang terjadi pada tahun pada waktu itu gitu kan. Karena itu digunakan adalah data yang tahun 5 tahun yang lalu. Nah, kalau dalam penggiat kepemiluan seperti misalnya LSM kepemiluan, Perludem dan lain sebagainya, maka keinginannya sederhana sebenarnya. Dan tapi ini belum diajukan juga. Siapa tahu Partai Umat ingin mengajukan ini, melakukan judicial review misalnya ke Mahkamah Konstitusi, itu kan itu bisa, silakan. Artinya gini, posisinya adalah bagaimana kemudian tidak menggunakan presidensial threshold di pemilu 5 tahun sebelumnya. Kenapa? Karena ini tidak adil. Tidak adilnya kenapa? Karena tidak menggambarkan kondisi elektoral sebenarnya pada tahun pemilu itu diselenggarakan. Nah, seharusnya tidak ada presidensial threshold, hanya saja yang bisa mengusungnya adalah partai politik peserta pemilunya. Itu setuju ya? Itu peserta pemilunya, partai politik peserta pemilunya. Misalnya partai politik peserta pemilunya 14, berarti ada 14 calon presiden, itu bisa dimungkinkan. Walaupun bisa dimungkinkan, walaupun rasa-rasanya tidak mungkin. Kenapa? Karena partai politik pasti akan berkoalisi untuk kemudian bagaimana memenangkan calonnya masing-masing. Jadi pasti ada bagi-bagi kue lah. Koalisi itu kan bagi-bagi kue dalam tanda kutip ya. Saya tidak mengatakan keuntungan, tapi kebijakan-kebijakan yang bisa masuk.
kue ini kan bukan berarti kue materi, tapi kue kebijakan. Ada kebijakan-kebijakan platform partai yang bisa disusunkan dalam pemerintahan. Jadi pola perjuangan partai, jadi koalisi itu berbicara pola perjuangan partai bisa kemudian include dan masuk dalam pemerintahan kan seperti itu. Nah ini yang harus kemudian kita bahas bersama-sama. Nah mudah-mudahan misalnya Partai Umat misalnya mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review terkait permasalahan ini, tentu sekali menurut saya, karena memang ada ketidakadilan elektoral bagi saya gitu kan, ketika kemudian memutuskan PT harus 20% dan diambil dari pemilu 5 tahun seperti itu. Ini yang harus harus kemudian ini harus jadi bahan perhatian Jadi semua ada sebenarnya. pengecualian untuk peserta pemilu ya. Yang baru artinya nggak bisa mengusulkan kalau menggunakan itu. Intinya sebenarnya permasalahannya adalah PT ini PT. tidak mencerminkan, Ya. tidak mencerminkan sebenarnya. Oke. Tidak mencerminkan kondisi realnya. Berbeda misalnya kalau pemilihan presidennya dipisah, pemilu legislatif dulu, baru kemudian pemilihan presiden. Real baru kelihatan. Oh masyarakat itu ternyata banyak memilih partai Apel dan juga partai Mangga. Berarti kemudian berapa persen nih? Kemudian presidensial thresholdnya gitu kan. Kalau sekarang kan hampir sama dengan pilkada ya, 20% dari jumlah kursi DPR RI. Jadi kalau bisa ingin calonkan diri jadi presiden itu, atau 25% suara sah nasional. Nah, seperti itu. Nah, tinggal kemudian proses nanti terkait penentuan kursi di DPR RI-nya. Kalau misalnya kursi di DPR RI itu kan partai politik harus lulus parliamentary threshold 4% suara sah nasional. Kalau ternyata tidak lolos, walaupun dia dapat kursi di satu wilayah, dia tidak akan dapat kursi itu di DPR RI. Tapi kalau untuk di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi ini tidak berlaku. PP itu nggak berlaku. Itu nggak berlaku. Parliamentary threshold itu nggak berlaku. Jadi Hanya berlaku untuk makanya contoh kasus misalnya di kita sekarang kejadian lagi. Di DPR RI-nya Hanura nggak ada karena tidak lolos parliamentary threshold. Tapi di Kota Sukabumi kita punya satu orang. Kayak gini, Kang Agung? Cekap Pak, bila ini dipertaraskan, mangga Saya silakan. cekap di Partai Umat. Mungkin memang banyak yang harus didiskusikan. Tapi kan tadi yang pointer-pointernya kita sudah mendapatkan, terutama untuk partai baru seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi peserta pemilu. Baik dan benar. Mudah-mudahan doanya ya. Dan tentunya sekali lagi dengan acara hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita untuk mengejar apa yang perlu kita lakukan sebagai partai baru. Dan mudah-mudahan tentunya kita sebagai partai baru mudah-mudahan juga bisa memberikan kontribusi untuk anggota dewan, kemudian pimpinan daerah maupun pimpinan wilayah dan pimpinan nasional. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan sebelum bubar kami minta mohon untuk berfoto bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkanlah panggilan Sanubari, tangisan bara pendiri negeri, selamatkan bumi air putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita telah bersilaturahmi dengan KPUD Kota Sukabumi. Banyak sekali yang kita peroleh sebagai partai baru, Partai Umat di Kota Sukabumi. Dan tentunya kita bertambah semangat untuk melakukan memenuhi syarat-syarat sebagai partai baru. Dan tentunya mudah-mudahan Partai Umat di Kota Sukabumi mendapatkan simpati dan suara yang signifikan untuk Kota Sukabumi. Dan alhamdulillah hari ini kita telah memperoleh data yang kita inginkan, yaitu data perolehan suara untuk pemilu legislatif 2019 dan 2014. Sekali lagi terima kasih. Kita jumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Ya, dalam rangka silaturahmi memperkenalkan diri sebagai Partai Umat Kota Sukabumi, dan kita meminta perolehan suara data pemilu legislatif 2019 dan 2014. Itu aja. Oke. Berarti sekaligus menyerahkan SK juga? Oh iya, betul. Kita menyerahkan SK dari DPP berkaitan dengan SK DPD Partai Umat Kota Sukabumi.
Periode berapa Pak itu Pak? Periode 2021-2025. 2022. Apa aja Pak? Ya.